Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, meneruskan bagian bagi thalibul ilmi atau orang-orang yang belajar sebaiknya mengamalkan apa yang didapatkannya. Sebagaimana kemarin kita sudah menjelaskan, orang yang tidak mengamalkan ilmunya maka tentu sama saja ketika dia membawa senjata, kemudian membawa senjata yang luar biasa tajamnya, ketika melihat bahaya harimau datang, untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman harimau maka tentu saja harus menggunakan pisaunya atau senjatanya tersebut. Kali ini atau dalam pembahasan ini, anak-anakku semuanya, bahwa betapa pentingnya kita untuk mengamalkan apa yang kita punya, apa yang kita ketahui. Coba anak-anakku sekalian, bagaimana pendapat kamu semuanya mengenai sebuah hadis, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan yang kelima, haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanan ke Baitullah. Keimanan itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan dijalankan dengan anggota tubuh. Adapun dalil yang menerangkan perihal amal itu sangat banyak. Meskipun ada seseorang masuk surga berkat fadilah dan kemurahan Allah, namun anak-anakku semuanya, setelah menjalankan ketaatannya dan ibadahnya kepada Allah, meskipun benar bahwa masuk surga itu berkat fadilah Allah, namun semuanya itu setelah kita melakukan atau menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang menjalankan kebaikan. Jika dikatakan seseorang bisa mencapai derajat tinggi hanya dengan iman, maka jawabannya apa? Ya, benar. Seseorang bisa mencapai derajat tinggi, namun kapan sampainya? Sebab banyak tingkatan yang harus ditempuh untuk mencapai derajat yang tinggi. Tingkatan yang utama adalah tingkatan iman. Pertanyaannya, apakah seseorang bisa menjamin kelanggengan keimanannya? Tentu saja pasti dia tidak bisa menjamin. Ketika ia mencapai derajat tinggi, apakah benar-benar kecewa atau bahagia? Pasti juga jawabannya, dia tidak akan tahu. Anak-anakku semuanya, Hasan Basri berkata, Allah berfirman kepada hambanya pada hari kiamat nanti, wahai hambaku, kata Allah, masuklah ke surga dengan rahmatku
dan terimalah bagian surga menurut amalmu. Artinya masuk surga itu dengan rahmat, dan surga yang kita terima itu sesuai amal kita. Jadi selain kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan fadilah Allah, karena masuk surga itu memang fadl dari Allah, kita juga tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wahai anakku, selama engkau tidak beramal, maka engkau tidak akan mendapatkan pahala. Dikisahkan begini anakku, bahwa dahulu itu ada seorang lelaki dari Bani Israel beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Lalu Allah menunjukkan kepribadian lelaki tersebut yang sebenarnya di hadapan para malaikat. Selanjutnya Allah mengutus seorang malaikat untuk mengabarkan kepadanya bahwa dia tidak pantas masuk surga dengan seluruh amal ibadah yang dilakukannya. Masya Allah, betapa terpukulnya dia. Tatkala lelaki Bani Israel tersebut mendengar kabar dari malaikat, maka laki-laki tersebut berkata, aku telah diciptakan untuk beribadah. Oleh karena itu aku tetap beribadah kepada Allah meskipun aku tidak mendapatkan pahala. Itu laki-laki yang beribadah selama 70 tahun. Sewaktu malaikat itu kembali menghadap Allah, ia berkata, wahai Tuhanku, Engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh lelaki Bani Israel tersebut. Kemudian Allah berfirman, jika dia tetap tidak berpaling dari ibadah kepadaku, maka dengan kemurahanku aku juga tidak berpaling dari hambaku ini. Saksikanlah wahai malaikat bahwa aku telah mengampuninya. Jadi kalau lihat dari cerita di atas, betapa pentingnya amal itu. Beribadah itu betapa pentingnya. Meskipun sekali lagi masuk surga bukan karena amal, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala atau fadl Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hitunglah amal kalian sebelum amal kalian dihisab atau dihitung. Timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang. Ini betapa penting. Jadi kita punya penghitungan amal kita selama hidup kira-kira ya semacam itu. Jadi amal itu penting. Sahabat Ali radhiyallahu an berkata, barang siapa menyangka bahwa tanpa jerih payah beribadah dirinya bisa mencapai derajat yang tinggi, berarti ia mengharapkan perkara yang sulit datangnya. Barang siapa menyangka bahwa dengan menyepelekan ibadah dirinya bisa mencapai derajat tinggi, itu menunjukkan kesombongan dirinya, sudah merasa cukup amal ibadahnya. Derajat tinggi tidak dibarengi dengan amal, itu malah justru kesombongan yang ada pada dirinya. Kata sahabat Ali. Imam Hasan berkata, mencari surga tanpa beramal adalah suatu dosa dari jenis dosa-dosa yang lain. Artinya sekali lagi, amal itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila liman ba'dal maut, wal ahmaq man atba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Orang yang cerdas adalah yang bisa mengendalikan nafsunya dan beramal untuk kepentingan setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa mempertaruhkan hawa nafsunya dan hanya mengharapkan suatu pemberian dari Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita tetap beramal sembari kita tetap mengharapkan ridha Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.